Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Yuk kita sebelum memulai mata pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ya, dipimpin doanya. Mulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di kelas ini kayaknya ada yang kurang ya. Ini Raffi, Nicola, sama Amanda kemana? Sakit, Bu. Oh ya udah. Ya udah, kita doakan semoga mereka cepat sembuh, lekas sembuh agar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya. Iya. Oke, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, ya seperti biasanya itu tuh dicek dulu dong kerapihannya, bajunya coba dimasukin, jangan dikeluarin ya. Iya. Terus itu kursi mejanya dirapiin, jangan berantakan kayak gitu ya. Coba itu dilurusin tuh sesuai sama garis santai tuh. Coba disamain tuh dari depan sampai ke belakang. Dirapiin ya. Sama semuanya juga. Sampah-sampahnya jangan ada yang berserakan ya, dipungutin tuh. Oke? Kan kalau misalnya rapi enak ya. Iya dong. Oke. Seperti biasanya juga kita pakai yel-yel dulu dong biar semangat. Oke? Ya, dipandu ya semangatnya. Oke, kita mulai nih. Semangat, 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 semangat. Semangat, semangat. Yeay. Semangat ya. Harus semangat dong, harus. Oke. Ibu ingin mengulas materi sebelumnya. Kan kemarin kita membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang berani? Ya, Tasya. Silahkan. Bagus. Beri tepuk tangan dulu dong. Mantap ya jawabannya. Pemaparannya bagus. Berarti Tasya merhatikan ibu ya. Atau sebelum ini belajar lagi kan? Belajar dulu dong pastinya biar mengerti kelanjutannya seperti apa gitu kan. Materi selanjutnya itu seperti apa, nanti akan terbayang kalau misalnya kita belajar dulu sebelumnya ya. Oke. Nah, materi kali ini yaitu mengenai kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setelah dari kita mempelajari kerajaan-kerajaan ini, kalian tujuannya adalah agar kalian bisa menjelaskan serta menganalisis mengenai kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, seperti itu. Ya, semangat ya. Jadi fokus ya. Nah, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Ibu tulis dulu ya. Nah, seperti itu. Kita tidak membahas semuanya yang ada di Indonesia, semua kerajaan. Ibu hanya membahas mengenai 3 kerajaan saja, mengenai Kutai, Tarumanegara, dan Kalingga. Nah, itu ya, Ibu bagi dulu nih. Yang pertama itu ada kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang pertama di Indonesia. Ya, kerajaan Nah, kerajaan Kutai ini terletak di mana? Di daerah Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah,
Nah, Sungai Mahakam ini dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Muara Kaman, sehingga hal ini baik untuk perdagangan. Inilah yang menjadi posisi yang sangat menguntungkan bagi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa kerajaan Kutai. Nah, dalam perkembangannya, kerajaan Kutai ini tidak lepas dari sosok Raja Mulawarman. Nah, ya, Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini adalah raja yang terkenal pada masa kerajaan Kutai dan terbesar di masa kerajaan Kutai seperti itu. Nah, selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini terletak pada tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Nah, berdasarkan berbagai prasasti, berbagai prasasti-prasasti yang ditemukan, bahwasanya letak pusat kerajaan Tarumanegara ini adanya di Tarum dan Cisadane. Nah, sumber sejarah prasasti-prasasti yang ditemukan itu apa saja sih? Nah, ini ada prasasti kebon kopi, ada prasasti Jambu, ada prasasti Ciareten, prasasti Muara Cianten, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Tarumanegara? Nah, kehidupan rakyat Tarumanegara hidup aman dan tentram. Lalu pertanian itu sebagai mata pencarian pokok dan perdagangan pula pastinya gitu. Nah, selain jadi kehidupan pada masa kerajaan Tarumanegara ini ada pertanian dan perdagangan. Nah, pertanian dan perdagangan seperti itu. Nah, selanjutnya ada kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga ini diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga ini berasal dari kata Kalinga, ya. Berasal dari kata Kalinga. Nah, Kalinga ini adalah nama sebuah kerajaan kerajaan yang ada di India Selatan. Sumber utama mengenai kerajaan Kalingga ini adalah berita Cina, misalnya berita dari dinasti Tang. Nah, mengenai raja yang terkenal pada masa kerajaan Kalingga ini adalah seseorang raja wanita, ya, raja wanita yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima ini adalah ratu yang terkenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana seperti itu. Jadi tadi ada berita, sumbernya itu dari berita Cina. Lalu raja yang terkenal itu Ratu Sima. Nah, itu ya. Nah, dari keseluruhan ini kalian sudah paham kan ya mengenai kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan kerajaan Kalingga. Nah, dari 3 kerajaan ini ya, dari kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga. Nah, kalian sudah paham dong. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan adanya Kutai, terus kerajaan Kutai, Tarumanegara, lalu ada kerajaan Kalingga. Nah, di awal kan Ibu udah menjelaskan, kalian harus bisa menjelaskan dan menganalisis. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok di 3 kelompok aja. Nah, ini kan ada 4 baris ya, karena ada yang nggak masuk. Jadi barisan yang sedikit Ibu bagi
dari barisannya Anggara ke belakang, nanti ibu bagi. Nah, barisan keempat ini ibu bagi ke kelompok yang lainnya. Nah, untuk kelompok nomor-nomor kelompoknya ada yang kelompok 1 ini dari Pevita ke belakang itu kelompok 1. Nah, dari Tina ke belakang itu kelompok 2. Nah, dari Nagita ke belakang itu kelompok 3. Nah, untuk barisan keempat Anggara kamu ke kelompok 1 ya, kelompok 1. Terus Megan ke kelompok 1 juga. Terus Ahmad kamu ke kelompok 2. Kelompok 2 dan terus Fadel ke kelompok 3. Ya, udah. Nah, mengerti ya gimana pembagian kelompok-kelompoknya? Oke, udah mengerti semua. Nah, di sini ibu ada karton, sebuah karton ya, sebuah karton. Nah, ini ibu tempel dulu ya, tempel. Nah, udah tempel. Nah, ini kan ada Raja Mulawarman, Ratu Sima, Raja Purnawarman. Nah, kalian belum mengerti kan? Gimana teknisnya nih, ibu jelasin nih. Di sini ada 3 amplop. Nah, masing-masing dari kalian mengambil 3 amplop ini, tapi nanti secara acak ya, nggak berurutan. Nanti kalian yang mana saja sesuai dengan amplop ini isinya. Nah, isinya ini di dalamnya ini ada kata-kata yang kalimat yang sesuai dengan raja dan ratu ini ya. Nanti kalian cocokkan mana yang sesuai dengan kata kunci ini, Raja Mulawarman, Ratu Sima, Raja Purnawarman. Nah, misalnya Raja Mulawarman itu dari kerajaan apa, raja apa, dari dia menguasai kerajaan apa gitu, pada masa apa gitu ya. Oke, mengerti ya? Nih, kalian ngambil amplop ini, tapi secara acak, oke? Udah ya? Nah, udah kan? Setelah itu, kalian mencari informasi mengenai kerajaan-kerajaan yang tadi itu. Silahkan kalian buka buku paket, LKS, atau buka internet. Nah, kalian boleh buka internet sekarang ya, untuk mencari informasi-informasi mengenai kerajaan-kerajaan yang tadi. Nah, terus yang berkaitan dengan kata kunci ini ya, mengerti ya? Nah, ibu di sini hanya membutuhkan 1 orang perwakilan dari beberapa kelompok 1, 2, 3 ini untuk maju ke depan untuk menempelkan dan menjelaskan serta menganalisis yang disusun gitu. Nanti kalian jelaskan Raja Purnawarman itu kerajaan dari mana. Terus nanti ada kata-kata di bawahnya yang kalian tempelkan itu, nanti kalian jelasin yang berhubungan dengan Raja Purnawarman ini misalnya gitu ya. Sampai di sini mengerti ya? Iya, oke. Oke, ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi ya, untuk berdiskusi mengenai informasi-informasi mengenai kerajaan tadi, dan berdiskusi siapa yang 1 orang maju ke depan. Oke, mengerti ya? Yuk, dimulai. Coba ibu periksa gimana kalian diskusinya. Nah, udah 10 menit ya, udah 10 menit. Nah, sekarang 1 orang yang ditunjuk dari perwakilan per kelompok maju ke depan ya, untuk menjelaskan dan menempelkan dulu. Ayo, siapa? Ya, maju ke depan ya. Nah, ibu ke belakang deh biar kelihatan. Ini langsung ditempelin aja, Bu. Yuk. Nama saya Nagita Slavina. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Raja Purnawarman. Di sini kelompok kami berkesempatan untuk menjelaskan dan mencocokkan bagian nomor
ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Nah, bisa teman-teman lihat ya bahwasanya memang di sini ada kata Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara, Sungai Citarum, pengendalian banjir, dan 1000 ekor lembu. Nah, Raja Purnawarman ini adalah Raja Kerajaan Tarumanegara, yang dimana letak dari Kerajaan Tarumanegara ini adalah di Sungai Citarum, antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Nah, pada masa Kerajaan Tarumanegara ini, Raja Purnawarman dapat mengendalikan banjir. Nah, setelah Raja Purnawarman mengendalikan banjir, sistem perairan yang sangat baik. Nah, Raja Purnawarman ini menyumbangkan 1000 ekor lembu gitu. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong. Nama saya Naila. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 1, yaitu mengenai Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini adalah Raja Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan pertama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, Kerajaan Kutai ini terletak, diperkirakan letak di Sungai Mahakam. Mahakam. Nah, balik lagi ke Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini terkenal dengan kedermawannya. Terima kasih. Bagus ya semuanya, pemaparannya, penjelasannya sangat bagus dari Raja Mulawarman, Ratu Sima, Raja Mulawarman, semuanya, semua kelompok bagus pemaparannya. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, dari keseluruhan dari awal sampai penjelasan, kalian apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang belum paham gitu? Tanyain aja yuk. Nggak ada? Ya udah paham semua ya? Iya. Oke, kalau gitu Ibu mau nanya nih sama kalian. Kalian sudah mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apa yang kalian dapetin nih? Kenapa sih kalian harus mempelajari kerajaan-kerajaan di Indonesia? Kenapa kalian kenapa kalian harus mempelajari sejarah gitu? Ayo, kenapa? Ada yang berani? Oke, Pevita, mantap. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Bagus banget pemaparannya. Ya, jadi kita kenapa harus mempelajari sejarah, kita kenapa harus mempelajari kerajaan, yaitu kata Pevita, benar. Kita itu harus mempelajari sejarah. Kenapa? Karena kita dari sejarah kita bisa mempelajarinya dan memperbaiki di masa yang akan datang. Yang dimana kita saat ini bisa berpedoman, bisa berpacu pada masa lalu, yang dimana kita bisa mempelajari masa lalu dan memperbaiki saat ini dan masa yang akan datang gitu. Nah, yang terakhir adalah seperti biasanya kalian ditugaskan untuk mempost foto di Instagram dan nanti tag ke Instagram Ibu ya. Nah, di postannya itu ya, nanti kalian dijelasin mengenai kerajaan Kutai seperti apa, Tarumanagara seperti apa, lalu kerajaan Kalinga itu seperti apa, oke? Ya, nanti dianalisis juga itu perbedaannya kerajaan-kerajaan 3 itu apa aja, ya, lalu kehidupan perekonomiannya seperti apa, sosialnya seperti apa, oke ya? Yap ya. Nah, satu lagi tentang Sriwijaya. Nah, nanti Sriwijaya ini kalian jelasin sedikit aja boleh. Pokoknya kalian biar tahu Sriwijaya itu seperti apa, gambarannya aja. Nanti minggu yang akan datang, nanti Ibu jelaskan mengenai kerajaan Sriwijaya. Biar kalian nanti kan kalau misal udah tahu gimana
tentang Sriwijaya, nanti kalian kan bisa terbayang apa yang ibu jelaskan gitu, bisa nyambung gitu ya. Oke, siap ya. Nah, oke, kalau kayak gitu kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Oh iya, nanti ini tolong dicopot, taruh di kantor ya. Oh iya, nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian samperin ibu di kantor ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.